Mungkin sampai saat ini masih ada yang tanya, kenapa kok namanya Irsam? Ya betul itu. Perlu saya Ya. Perlu saya sebutkan, kalau nggak salah ingat, di saat itu adalah kepemimpinan Bapak Kepala Desa, Bapak Imam Barawi. Oh, dulu Sekarang mungkin kalau mau jalan ke RT 1 aja, kalau jalan kaki sudah sungkan ya. Iya. Kami tiap malam minggu keliling ke masjid-masjid Rempang. Iya. Dengan modal center. Iya. Jadi sanggup kami lakukan, kenapa? Di situ ada motivasi Iya. gitu loh. Jadi di situ intinya selain berorganisasi ya sekalian lah nyari seseran kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadilah di podcastnya Irsam, Dusun Pandan Kuning, Desa Jangga Baru. Salam bersatu menuju generasi maju yang hanya ada di channel YouTube Jangga Baru TV. Ya. Oke, kita kedatangan tamu yang sangat spesial pada malam hari ini. Ini dia dedengkotnya Irsam, Mas Nari. Selamat malam Mas Nari. Selamat malam. Oke Mas Nari, sampean kan sudah dikatakan senior dalam Irsam. Jadi sampean seharusnya paham tentang bagaimana Irsam itu dulunya dibentuk. Jadi menurut sampean itu bagaimana asal usul Irsam itu dulunya? Oke, pertama saya ucapkan selamat malam. Yang pertama kali saya mengucapkan respect sekali kepada Irsam ya, yang mana di era digital ini ngikuti perkembangan zaman. Dengan adanya podcast ini bisa membuat suatu motivasi untuk teman-teman yang lain, dan juga di sini bisa menjadi wadah untuk menggali sebuah informasi-informasi yang sifatnya untuk membangun generasi muda baik sekarang maupun yang akan datang, sehingga kita bisa memanfaatkan perkembangan zaman ini yang mungkin ini belum pernah terpikirkan dan belum pernah ada di zaman saya dulu. Namun dengan adanya ini kita bisa mengikuti perkembangan zaman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Amin ya robbal alamin. Oke, sesuai dengan pertanyaan tadi, mungkin kalau dikatakan senior bukan ya, karena saya juga sudah regenerasinya. Namun saya masih hafal betul tentang Irsam ini, tentang berdirinya Irsam ini ya. Itu kisaran tahun 88-89. 1988. Betul. 8889 ya zaman Nabi Muhammad. 19-nya lupa. Itu mungkin sampai saat ini masih ada yang tanya, kenapa kok namanya Irsam? Ya betul itu. Perlu saya jelaskan di sini ya. Namun sebelum saya bahas ini, perlu saya jelaskan dulu siapakah tokoh-tokoh pendiri Irsam. Ya. Perlu saya sebutkan, kalau nggak salah ingat, di saat itu adalah kepemimpinan Bapak Kepala Desa, Bapak Imam Barawi. Oh, dulu awal terbentuknya Irsam. Itu ketika masih kepemimpinan Bapak Imam Barawi sebagai Kepala Desa. Dan waktu itu di RW 1 ini ada tokoh-tokoh pemuda yang sangat kreatif ya, yaitu salah satunya Mas Nur Sidik. Nur Sidik Nunain. Kemudian Cahyadi Eko Sigit. Iya. Kemudian Bapak Sukono. Kemudian Bapak Ahyan. Itu adalah salah satu penggagas Irsam. Kembali saya jelaskan kenapa kok namanya Irsam. Ya itu. Waktu itu kepemudaan itu berdirinya adalah di masjid. Dulu Ya, awal mulanya di masjid. Namun umumnya tuh kalau organisasi di masjid itu pasti dinamakan Irmas. Ya kan? Irmas apa gitu kan. Cuman kami waktu itu menggagas dan merundingkan kalau Irmas itu sudah identik dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Ya. Untuk sosialnya ke masyarakat kurang. Ya. Dan juga kami ingin membuat nama itu yang keren, tapi tidak meninggalkan sejarah daripada Irmas. Makanya kata Irsam ini adalah kalimat dari Irmas sendiri. Coba hurufnya. Iya. Hurufnya ini adalah dari Irmas kalau dibolak-balik. Irmas, Irsam. Tidak meninggalkan daripada itu.
Nah, itu sejarah daripada Irsam. Tapi itu jadinya nanti Masri. Ya, kalau dibalik, cuman kami tidak meninggalkan kata itu sehingga supaya gimana namanya keren, tapi tidak meninggalkan daripada kata Irmas itu tadi. Makanya kita buatlah Irsam. Akhirnya disepakati. Nah, jadi untuk penggagas nama Irsam ini adalah Bapak Nur Sidik. Oh iya dan disepakati oleh seluruh tadi. anggota. Iya. Berjalannya waktu kegiatan kami dulu adalah di samping untuk mengaktifkan masjid, juga kegiatan-kegiatan sosial. Sehingga bisa berjalan, namun ya mengalami pasang surut, ya, Pasang surutnya itu pertama saat itu karena perekonomian di Jangga Baru itu masih belum menentu ya. Sehingga ketika ada peluang kerja di tempat luar, akhirnya orangnya pada merantau. Kegiatan vakum. Iya. Nah, nanti kembali lagi, hidup lagi, vakum lagi. Di saat itu, zaman itu untuk menggali dana kami masih sangat kesusahan karena waktu itu memang belum ada perhatian dari desa ya. Karena kita tahu sendiri desa waktu itu masih mengandalkan dana namanya Bank Des. Bank Des itu kalau nggak salah dalam 1 tahun nggak nyampe 5 juta. Zaman dulu ya, sehingga tidak terpikirkan untuk membiayai kegiatan organisasi. Jangankan yang kalau Irsam ini kan sifatnya unit ya, subunit daripada kegiatan Karang Taruna. Jangga Baru sendiri sudah ada nama Karang Taruna Citra Muda. Itu berdiri sekitar tahun 8586 sudah berdiri. 1986 Citra Muda Jangga Baru sudah berdiri. Berarti Citra Muda dulu baru Irsam ini. Iya, betul. Karang Taruna Citra Muda itu sudah berdiri dulu. Bahkan waktu itu mungkin masih zaman KUPT ya, belum kepala desa, Karang Taruna sudah berdiri. Iya. Sehingga untuk melebih memfokuskan kegiatan, sehingga Bapak Kepala Desa sendiri untuk memberikan kesempatan untuk masing-masing dusun, kalau dulu masing-masing RW itu supaya punya kegiatan untuk kepemudaannya. Karena mungkin kalau untuk kegiatan keseluruhan tidak tercakup oleh Karang Taruna, sehingga untuk tiap dusun silakan membuatkan kegiatan kepemudaan. Akhirnya kami sepakat, kami mendirikan itu tadi, dan kembali masalah pendanaan. Zaman dulu kami itu kalau masalah pendanaan memang tidak pernah iuran, cuman kami mencari terobosan. Waktu itu kami melakukan kerja. Ya, berarti mencari borongan. Berarti pemuda-pemudi Irsam dulu mencari pekerjaan untuk menghidupi Irsam. Iya, betul. Betul. Kayak gitu. Jadi ketika ada rencana mau kegiatan ini, kita kurang dana. Nah, kita nembusi kepada kelompok tani, ancak siapa yang mau dikerjakan misalnya. Kami borongan nih, Mas. Iya. Gitu. Sehingga kreatif, ya. Kalaupun tidak siap sekali, 2 kali. Nah, gitu ya. Zaman dulu gitu kami kalau apa. Jadi Mas, mohon maaf saya potong. Boleh. Untuk kegiatan dulu pertama Irsam itu apa? Kami kembali ke zaman dulu ya. Waktu itu ini saya menceritakan masalah kegiatan pribadi saya. Sebelum terbentuk Irsam, itu untuk Jangga Baru di samping ada kegiatan Karang Taruna namanya Citra Muda, itu ada remaja Muslim. Di bawahnya itu lagi. Ada remaja Muslim. Dan waktu itu pada tahun 89 itu saya masih kelas 2 SMP. Dan waktu itu sudah didapuk menjadi ketua remaja Muslim untuk tingkat desa Jangga Baru. Sampean? Iya. Berarti kita ini tidak salah dalam mencari sesuatu narasumber. Berikan tepuk tangan kepada rekan-rekan semua. Silakan Mas Nari untuk mau ngopi-ngopi dulu, dan kalau mau merokok. Terima kasih. Kita santai-santai saja di sini. Cuman sumber daya manusia zaman dulu, kalau kita bayangkan kelas 2 SMP, bayangkan ya. Kelas 2 SMP memimpin sebuah organisasi tingkat desa. Iya. Cuman karena ada dorongan, ada bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat yang memang mendukung kegiatan itu, sehingga kami tetap berjalan. Kegiatan kami waktu itu ketika malam minggu itu kami keliling ke masjid yang ada di Jangga Baru. Itu bulan Ramadan bukan? Bukan. Bulan itu sudah bulan biasa. Setiap malam minggu bergilir dari masjid dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4. Ketika malam Rabunya kami fokus kegiatan di madrasah
Tarbiyatul Muta'alimin. Itu malam. Kami di situ ada belajar akidah, ada akhlak, ada tajwid. Mohon maaf saya potong ya, Mas Nari. Ya. Itu kegiatan Irsam apa kegiatan yang remaja muslim yang dulu. remaja muslim dulu? Berarti di remaja muslim itu di seluruh ruang lingkup Jangga Baru. Oh iya. Cuman waktu itu karena tingkat pendidikan anak jangga itu baru batas SMP, jadi anggotanya adalah mayoritas anak-anak pendidikan. Iya. Ada juga beberapa remaja yang gabung yang dia ingin ikut belajar tentang agamanya. Nah, kemudian meningkat lagi kami dengan kegiatan remaja bergabung ke remaja muslim ini tadi. Ya. Untuk kegiatannya sama. Pasang surutnya kegiatan itu ya ketika ada event-event yang berkaitan dengan peringatan Hari Agama, ya kami terlibat dan dilibatkan. Iya. Kalaupun kami tidak punya ide, tokoh masyarakat RW 1 ada ide untuk mengadakan kegiatan, nah kami dilibatkan dan kami dipanggil untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah dengan suksesnya ketika mengadakan MTQ Jangga Baru yang ke 17 kalau nggak salah, itu di Jangga Baru yang ketepatan di Dusun 1 itu Irsam sangat total ikut terlibat. RW 1 kalau RW dulu 1 ya. waktu itu. Oh iya. Berarti di masjid Ya, Jami Darussalam kita ini. Itu di tahun 2000 ya. Di tahun 2000 diadakan itu adalah Irsam sangat ikut terlibat di situ. Nah, itu. Kemudian dengan pasang surutnya tadi belum menetap sehingga remaja-remaja ataupun pemudi-pemudi itu banyak yang merantau. Oh akhirnya iya. vakum lagi. Iya, vakum lagi gitu. Alhamdulillah bahwa nama Irsam masih dipakai sampai saat ini, dan kemudian kebetulan waktu itu saya juga melanjutkan pendidikan ke SLTA di Muara Bulian, sehingga selama 3 tahun sampai 4 tahun itu saya vakum juga di kegiatan itu. Tapi kan di dalam situ waktu sampean vakum ada masih berjalan, cuman itu. Di dalam kegiatan apa saja yang dilaksanakan itu saya kurang paham juga. Oh iya. Karena sampean kan cari ilmu kan seperti itu dulunya. Namun pada tahun 95 itu saya kembali dan alhamdulillah masih eksis lah. Terutama yang nampak ya dulu di bidang olahraganya lah ya kan. Karena rata-rata di situ kegiatan pemuda yang nonjol adalah olahraganya, terutama poli ya. Oh iya. Jadi untuk di Jangga Baru ini kan ada 4 ya, ada 4 Jangga Baru empat desa, 4 dusun. Jadi ada RW 3 Ojimu, ada RW 4 Tuha, ya kan. Untuk RW 2 tuh kurang paham ya. Kalau RW 2 tuh itu apa namanya? Erbita ya. Jadi waktu itu untuk Ojimu ditengkotnya adalah Pak Adi Suyadi ya. Berarti zaman dulu itu berarti memang semuanya itu aktif. Aktif. Dan memang ketua bukan ketua tapi Karang Taruna itu memang mensupport tentang ikatan-ikatan yang di bawahnya itu dulu. Iya, tetap mensupport walaupun bukan berbentuk dana ya, tapi spirit. Iya. Tetap memberikan spirit sehingga kami masing-masing organisasi berkolaborasi ketika untuk memajukan dusun masing-masing, dan ketika untuk event desa ya kami tetap membaur kerjasama. Iya. Berarti itu kan tadi sejarah asal usulnya. Ya. Terbentuknya Irsam dari dulu remaja masjid. Bahkan untuk stempel Irsam itu pun membuat stempel itu kami bahas. Logonya ada, tapi sekarang udah nggak ingat lagi ya. Cuman di situ ada salah satu logo itu berbentuk pelita. Ya. Nah, yang artinya di situ adalah kita akan memberikan pencahayaan. Akan memberikan penerangan kepada masyarakat sekitar. Kemudian ada berbentuk dia kayak gigi. Kalau sepeda motor kan dia berjalan harus ada giginya kan. Artinya adalah penggerak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya itu Irsam adalah menjadi penggerak untuk para pemuda khususnya di Dusun 1. Apapun kegiatannya Irsam menjadi
motornya. Iya iya Itu iya. harapannya dulu. Itu salah satunya kayak itu kan. Berarti dulu sampai stempel-stempel Lah, pun iya, dimusyawarahkan karena itu gitu ya. ada ERT-nya kan. Iya, iya, Kenapa iya, kok iya. bentuknya kayak gini kan gitu. Sangat Iya. luar biasa ya. Saya sendiri mendengarkan asal usulnya itu jujur merinding saya karena suasana dulu yang kurang ekonomi, habis itu pemuda-pemudinya kompak walaupun ada vakumnya kan seperti itu. Tapi lantaran ekonomi. Kalau ada event-event otomatis pemuda Irsam ya tetap nimbrung lagi kayak gitu ya Mas ya. Kembali lagi, saya waktu itu habis tamat sekolah, akhirnya kami tahun 87 berumah tangga. Cuman saya untuk kegiatan di Irsam masih tetap aktif. nimbrung. Nah, di situ bergerak kembali. Cuman waktu itu ketuanya saya kurang paham ya. Cuman dulu tuh kendalanya gini, permasalahannya. Siapapun di situ yang nampaknya menonjol di dalam voli itu jadikan ketua remaja. Oh, itu Walaupun dia di situ tidak menguasai apanya gitu kan. Tidak Nah, menguasai macam mana karakter pemuda-pemudinya gitu ya. Asal dia yang nonjol dalam bidang salah satu olahraga itu, nah itu yang ditunjuk. Akhirnya dia hanya fokus di satu kegiatan itu, akhirnya yang kegiatan lain terbengkalai gitu ya. gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu untuk kegiatan selanjutnya itu ada perkembangan. Dia mengajarkan pengajian rutin itu tiap sebulan sekali itu di musola di lingkungan dusun 1 sini. Itu pemuda-pemudi apa? Pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi. Setiap kalau pokoknya dia 1 bulan sekali. 1 bulan sekali mengadakan pengajian rutin di musola. Nah, itu sambil waktu itu tujuannya untuk memotivasi diadakan arisan. Justru disitulah jadi pangkal masalahnya akhirnya. Jadi pangkal masalahnya itu gara-gara ada arisan. Berarti mungkin dari dulu sampai sekarang, karena kan saya kan pemudi sekarang kan seperti itu. Jadi permasalahan dari dulu sampai sekarang tuh ya bolak-balik lagi ya ke budget gitu ya. Ke anggaran pribadi gitu. Jadi waktu itu sudah berjalan juga arisan itu sehingga yang jadi masalah gini, ketika mau berangkat tidak punya uang akhirnya nggak jadi berangkat. Kalau dalam satu kegiatan itu ada 10 orang aja waktu itu yang mungkin tidak megang uang, akhirnya kan pesertanya berkurang. Iya. Nah, akhirnya mulai berkurang, akhirnya vakum lagi. Ya alhamdulillah untuk teman-teman yang sudah dapat. Iya. Kalau yang belum dapat kan akhirnya ya. Iya. Paham saya sampai sini. Subhanallah ya, pembahasan kita malam ini saya betul-betul terbawa suasana bagaimana dulunya, keasikan dulu ya. Kalau dulu Mas pernah nggak niatnya itu rekan-rekan kan sampean kan juga bisa menilai niatnya ini mencari pasangan apa? Loh, justru di situ momennya. Di situ momennya. Itulah yang menjadi bayangan ya. Iya. Sekarang mungkin kalau mau jalan ke RT 1 aja kalau jalan kaki sudah sungkan ya. Iya. Kami tiap malam minggu keliling ke masjid-masjid RW 4, RW 3 iya, jalan kaki. Iya. Dengan modal center. Iya. Nah, Jadi itu sanggup kami lakukan kenapa? Di situ ada motivasi iya. gitu loh. Jadi di situ intinya selain berorganisasi ya sekalian lah nyari seseran kan ya gitu. Tapi alhamdulillah di situ masih tahu batasan-batasan karena Iya. zaman dulu ya kan. Iya. Ibaratnya sudah ketemu pun syukur gitu. Iya. Aja syukur. Iya. Jadi kalau sekarang itu peribahasanya ya delem-delem titik ngombe-ngombe akeh. Jadi kata orang dulu tuh nggak ketemu orangnya, nampak jemurannya aja udah seneng. Iya gitu kan. Iya. Jadi itulah event-event. Iya. Jadi semangat waktu itu. Saya merasakan semangatnya anak-anak waktu itu ya. Nggak peduli hujan, pokoknya asal malam minggu, jadwalnya di mana pasti berangkat. Iya. Pokoknya hujan badai lanjutkan gitu seperti itu lantaran ada yang ingin dipandang rumahnya. Waktu itu ya tidak lepas kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Haji Agus Salim lah karena dia sangat mensupport kegiatan ini baik spiritnya maupun dananya beliau lah itu sehingga untuk Irsam sendiri bisa tetap berjalan. Alhamdulillah. Iya. Jadi Mas kan itulah Mas kebingungan kami itu
Kalau dulu kan ada almarhum Pak Haji, sekarang ini nggak ada. Ini kami bingung. Kalau saran saya, Iya. ya kan? Bagaimana itu, Mas? Kalau untuk kalian semua yang masih punya tenaga, sekarang kita hanya modal tenaga ya. Iya. Kalau masalah pendanaan, saya rasa memang masih minim. Cuman untuk jangka baru, khususnya untuk dusun 1, tidak kurang orang-orang yang dermawan. Iya, betul sekali, Tidak Mas. kurang. Iya. Jadi ketika kita mengetuk hati beliau, kita jangan menadahkan tangan. Jangan menadahkan tangan. Ya. Tapi kita perlu menawarkan diri. Maksudnya itu bagaimana itu? Nah, gini. Misalnya, pandangannya siapa ini? Siapa kira-kira? Misalnya sampean kayak gitu. Sekarang gini, anggaplah saya. Ya. Cuman saya nggak cocok untuk. Ya seandainya ada orang anggap aja namanya Darpin paling kaya. Nah, sekarang gini. Ya. Nah, sekarang kita todong aja. Ya. Todong aja. Misalnya untuk tokoh dermawan dusun 1, Bapak Samsudin misalnya. Oh iya. Misalnya Bapak Samsudin. Ya. Datangi. Pak, saya punya tenaga. Ya. Bapak punya dana. Kebun mana yang perlu dirawat, Pak? Oh iya. Jadi kita Biar kami yang mengerjakan. Yang penting anggarannya untuk pemuda. Iya. Kita punya semangat. Iya. Saya rasa beliau juga nggak sungkan-sungkan daripada memberikan dengan cek kosong, ya kan? Iya. Tapi kan ada imbal baliknya. Iya. Kita punya tenaga, dia punya dana. Ayo kita kolaborasi. Iya. Kebun dia bersih, saling kita punya menguntungkan. Nah, gitu itu ya. Iya. sistem simbiosisme tadi. Mutualisme, simbiosisme. Simbiosisme sama kan? Iya. Allahu Akbar. Kalau Itu kata mbak saya itu kolok-kolok woto. Jadi nanti itu bisa ya Pak. Ya karena bagaimanapun kata orang Jawa kan jerbasuki mau bio. Ya. Kalau kita mau bagus ya perlu biaya. Ya betul itu betul. Ya, kita kedepannya mudah-mudahan dengan adanya dana kita mau apapun ada. Nggak perlu kita menadahkan tangan kan gitu. Kita punya tenaga, semangat tenaga ya kita kasarannya misalnya sekarang satu kapling itu 2 hektar. Nah, kita data. Untuk Irsam nih berapa tenaga ini? Jadi tolong tukang data. Siapa aja di Pandan Kuning nih yang paling kaya-kaya bisa kita datangi, kita data. Minimal ya kita dikasih 2 hektar lah untuk garapnya kan kayak gitu. Ada 10 berarti berapa 2 hektarnya? Masuk itu, Mas Nari. Sangat memotivasi kami sebagai pemuda. Iya. Oke, Mas Nari. Kita itu kan tadi salah satu permasalahan kami yang harus dipecahkan dan sudah sampai jawab. Kan seperti itu. Oke, Mas Nari. Tadi sampean sudah bercerita tentang banyak hal tentang asal usul Irsam, habis itu tentang di situ ada di dalam situ rupanya mendirikan Irsam itu tidak semudah itu gitu. Jadi untuk rekan-rekan dan untuk saya pribadi, ayolah gitu loh. Bangun semangat kita untuk memajukan Irsam. Jadi ini Mas Nari, pertanyaan saya yang terakhir. Sudut pandang sampean tentang Irsam yang saat ini itu bagaimana dan bagaimana cara untuk memajukan Irsam yang saat ini? Kalau menurut perspektif pandangan saya sudah luar biasa untuk anak-anak Irsam sekarang. Baik pemuda, pemudinya sudah kompak. Tinggal meningkatkan lagi, kita gali potensi, kita gagas ke depannya. Kita gali gagasan-gagasan apalagi yang akan kita tonjolkan untuk khususnya dusun Pandan Kuning ini karena begini perlu diingat suatu masa itu ada orangnya. Dan orang betul, ada masanya. Tahun 90-an Dilah lagi jadi apa? Mak Kuleng alah sudah diproses belum? Sekarang adalah masa Dilah. Jadi untuk kalian semua jangan berhenti ketika nanti karena gini loh. Orang akan berhenti kegiatan di kepemudaan setelah menikah. Ya itu betul, jangan dihilangkan. kebanyakan. Karena untuk umur Karang Taruna itu sebatas 45 tahun ya. Oh, iya. 45 tahun. Jadi bisa menjadi anggota Karang Taruna ataupun ketua sampai batasnya 45 tahun. Boleh, kalau orangnya masih mau kan gitu. Sekarang kalau ketua Karang Taruna Indonesia itu loh. Kalau mencari umur yang di bawah 20 tahun ya orang belum tahu apa-apa kan gitu. Betul. Cuman untuk orang yang berjiwa muda itu tidak dibatasi umurnya. Iya. Jadi kita perlu lagi untuk
menggali dari tokoh-tokoh masyarakat untuk supportnya dan gagasannya yang perlu kita kembangkan untuk di dusun kita ini. Itu tidak lepas dari tokoh-tokoh juga perlu kita minta sarannya supaya kita ketika berjalan itu tetap lurus. Ya betul. Ada penyeimbangnya gitu. Iya. Setidaknya namanya anak muda, jiwa-jiwa muda kan seperti itu. Di saat ingin belok ya ditarik lagi biar lurus seperti itu. Iya. Jadi terima kasih Mas Nari untuk sarannya untuk Irsam ini. Untuk selanjutnya memang itu adalah generasi kami. Jadi ayo pemuda-pemudi Irsam, mari kita terus berjuang untuk memajukan Irsam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pak Sam, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.